Kini perusahaan tersebut pun ditinggalkan pemiliknya, menyisakan gudang-gudang kosong yang sangat sepi. Ada beberapa peralatan kayu di sana, termasuk sebuah keranjang besi yang bergeletak. Nuansanya benar-benar berbeda ketika dulu tempat ini masih berjaya. Jika acara uji nyali di televisi Go Internasional, mungkin tempat ini akan menjadi tempat yang paling direkomendasikan karena tampilannya atau tempatnya yang benar-benar mencekam. Assalamualaikum, hai friend, Komat Kami TV dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video yang saya buat. Kali ini ada sebuah cerita dari bangunan bekas pabrik mainan paling menyeramkan. Ingin tahu cerita sebenarnya? Yuk kita simak. Ketika kecil, mendengar nama pabrik mainan akan membuat kita berimajinasi hebat. Dalam benak, tempat ini pastinya seperti surga di mana boneka dan mobil-mobilan tercipta. Ya, memang seperti inilah gambaran pabrik mainan. Meskipun agak hiperbolis kalau disamakan dengan surga. Namun, semua keindahan ini hilang seketika saat si empunya pabrik bangkrut dan meninggalkan pabrik mainannya begitu saja. Nuansa yang menyenangkan dalam bayangan anak-anak ini pun berubah menjadi seram dan ngeri. Bahkan lengkap pula dengan berbagai kejadian mistis yang kadang terjadi di dalamnya. Ya, mungkin kamu tidak akan percaya begitu saja. Untuk itu, yuk kita simak bagaimana mengerikannya nuansa deretan pabrik mainan berikut ini. Yang pertama, ada Villa Tour Dollhouse Perancis. Pabrik mainan ini dibangun sejak awal abad 19 dan menjadi salah satu paling megah di Perancis. Bukan karena luas tempatnya, namun juga desain arsitektur khas Victorian yang disematkan di berbagai sisi. Pabrik ini mempekerjakan 2000-an orang setiap harinya untuk memproduksi ribuan boneka-boneka cantik khas negeri cinta. Pabrik bergaya Victorian ala Villa Tour Dollhouse harus berakhir menyeramkan dengan bentuk seperti ini. Namun, sayangnya pada tahun 2008 kemarin, pabrik ini mengalami kebangkrutan karena suatu sebab. Sudah hilang sama sekali gaya elegannya dan berganti menjadi nuansa horor yang mencekam. Hal tersebut dibuktikan dengan karat di pintu-pintu, tembok-tembok yang rusak, dan juga perabotan yang berserakan. Mungkin juga akan ada sesuatu yang lain jika seseorang mengunjunginya ketika malam. Yang kedua, ada Matador Toy Factory Austria. Kembali ke masa lalu, di mana mainan kuda-kudaan sangat favorit. Matador Toy Factory adalah salah satu produsen yang paling terkenal. Hampir semua bocah Austria memiliki kuda-kudaan ini di rumah mereka. Bahkan Matador sendiri juga melayani penjualan ke berbagai negara. Namun perjalanannya, waktu membuat pamor mainan ini pun turun drastis dan banyak perusahaan pembuatnya bangkrut, termasuk Matador Toy Factory. Hanya kotak besi dan peralatan kayu yang tersisa di Matador Toy Factory. Kini perusahaan tersebut pun ditinggalkan pemiliknya, menyisakan gudang-gudang kosong yang sangat sepi. Ada beberapa peralatan kayu di sana, termasuk sebuah keranjang besi yang bergeletak. Nuansanya benar-benar berbeda ketika dulu tempat ini masih berjaya.
Jika acara uji nyali di televisi Go Internasional, mungkin tempat ini akan menjadi tempat yang paling direkomendasikan karena tampilannya atau tempatnya yang benar-benar mencekam. Yang ketiga, Frank B. Toy Shop Wales. Setelah melayani anak-anak selama 70 tahun, akhirnya Frank B. Toy Shop tutup untuk selamanya di tahun 2009 kemarin. Uniknya, toko ini masih berdiri seperti sedia kala dengan display deretan mainan di kaca depan. Makin aneh karena selama 5 tahun terakhir tempat ini tidak tersentuh penjahat. Mungkin lantaran tempatnya yang mengerikan atau tidak ada barang berharga di sini. Selain tempat ini juga menyimpan banyak koleksi mainan legendaris, nuansa yang menyeramkan memang tidak salah. Tapi salah besar jika dikira tempat ini tidak punya banyak barang berharga. Belakangan ini, si pemilik toko membongkar koleksi mainan-mainannya untuk menemukan Boba Fett Star Wars. Mainan berbentuk action figure yang katanya sangat langka. Memang benar, mainan ini begitu langka dan ketika dijual berhasil tembus hingga 18.000 pound sterling. Setelah ini, mungkin akan banyak maling yang berburu mainan legendaris di sini dengan resiko dihantui si penghuni gaib toko mainan yang juga menunjukkan keberadaannya. Yang keempat, ada Kangal Toy Factory Australia. Nasib perusahaan mainan kayu hampir sama sekarang. Mereka bangkrut dan ramai-ramai meninggalkan pabriknya. Selain Matador Toy Factory yang ada di Austria tadi, satu lagi mengalami nasib serupa, yakni Kangal Toy Factory yang beralokasi di Australia. Kini, gedung pabrik mainan yang ada di Perth tersebut terbengkelai. Dari tempat untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, tempat ini juga jadi markas sekte sesat. Ketika memasuki bagian dalamnya, kamu akan terkejut karena cukup banyak aksi vandalisme di tembok-temboknya. Lebih mengejutkan lagi ketika ternyata gambarnya adalah simbol-simbol agama yang sudah dimodifikasi. Banyak yang mengatakan jika pabrik mainan usang ini sekarang jadi markas sebuah sekte sesat. Beberapa orang pernah melihat segerombolan manusia dengan pakaian menyolok memasuki gedung kosong ini. Mungkin untuk melakukan upacara. Yang kelima, ada Doll Shop, Amerika Serikat. Ketika masih aktif, tempat ini sudah lumayan bikin aneh. Pasalnya, lokasi terletak di jalanan gurun Arizona yang panas itu. Orang-orang pun akan menyangka jika tempat ini adalah stasiun bahan bakar. Namun, ketika melihatnya dari dekat, ternyata adalah sebuah toko boneka. Sejak ditinggalkan, Doll Shop pun jadi semacam tempat menyeramkan khususnya bagi para pengguna jalanan gurun Arizona. Toko di tengah-tengah gurun pasir. Dari sini saja sudah cukup bikin merinding. Meskipun terletaknya di gurun, bagian dalam tempat ini benar-benar gelap. Hanya nampak boneka berdebu yang berserakan dan juga interior rumah yang mulai rusak. Ada juga deretan boneka setengah jadi yang membuat tempat ini cukup untuk membuat seseorang bermimpi buruk. Tidak ditemukannya catatan-catatan resmi tentang keberadaan toko boneka ini membuat Doll Shop makin terkesan misterius. Yang keenam, ada Toy Love, Amerika Serikat. Tempat ini mungkin jadi surga-surga anak-anaknya di zamannya. Selain menjual mainan, Toy Love ini juga menyediakan wahana permainan unik. Namun, setelah ditinggalkan sejak 50 tahun lalu, tempat ini berasa seperti rumah hantu.
Deretan wahananya rusak berserakan hingga mainan yang masih terbungkus box bertebaran di berbagai tempat. Deretan mainan di kaca depan toko ini masih bagus. Berminat untuk memilikinya. Toko mainan yang katanya adalah bekas tempat penyimpanan padi ini juga nampak sudah tua dan lapuk. Banyak bagian yang sudah keropos dan rusak meskipun kesan cerianya masih sedikit bersisa. Yang paling unik adalah jajaran mainan yang ada di display kaca depan toko yang seakan-akan tak tersentuh selama 50 tahun terakhir. Mereka duduk manis seakan-akan mempersilahkan siapapun yang ingin mampir. Yang ketujuh, ada Porcelain Doll Factory Spanyol. Pabrik boneka yang ada di Valencia ini kabarnya sudah turun-temurun sampai 3 generasi. Hingga akhirnya berhenti beroperasi sejak 50 tahun lalu. Belum pasti bagaimana perusahaan tersebut ini bisa bangkrut dan tutup. Tapi melihat kondisinya yang masih cukup rapi, dipastikan tempat ini ditinggalkan ketika hari aktif kerja. Taruhan, kamu tak akan berani menginjakkan kaki di sini dan mengambil salah satu koleksi berharganya. Ya, memang masih banyak boneka yang sudah dikemas di sini dan tinggal dikirim saja. Beberapa kolektor mengatakan kalau boneka buatan porselen ini sangat berharga. Namun, tak banyak orang yang mau mengambil resiko dengan menyambangi pabriknya dengan mengambil 1 atau 2 buah box boneka. Alasannya sendiri tentu saja adalah tempatnya yang terlalu mengerikan. Belum lagi kepercayaan setempat jika boneka-boneka lama seperti ini seperti sudah punya jiwa sendiri. Seindah-indahnya tempat akan jadi sangat mengerikan ketika ditinggalkan begitu saja. Termasuk toko mainan yang dulu jadi primadona kini berubah drastis menjadi tempat paling mengerikan. Nah, kira-kira jika diberikan kesempatan untuk melihat-lihat, apakah ada yang akan kalian lakukan? Mungkin tidak ada salahnya untuk dicoba. Mengingat di luar negeri setidaknya tidak ada kuntilanak atau genderuwo seperti yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Dukung channel ini ya agar saya bisa terus berkarya dengan klik subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya ya agar kalian dapat notifikasi terupdate dari video-video yang saya buat. Dan bagi kalian yang memiliki cerita ataupun pengalaman pribadi kalian yang ingin saya bacakan, kirim ke alamat email yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.